Kita akan mulai, tapi ini kok belum ada yang merekam ya? Habis ini saya rekam, Pak. Oh, sudah. Oh, Henry, sudah. Terima kasih, Henry. Oke, kita akan mulai saja. Sebelumnya nanti silahkan kelompok untuk memimpin perkuliahan ini. Ya, memimpin dalam doa, melakukan presentasi, kemudian memimpin diskusi, dan bila semuanya sudah selesai, dikembalikan ke saya. Silahkan pada kelompok penyaji hari ini, Thalia, Claretta, dan Maria Claretta, dan Elvira Yuhan. Silahkan. Baik, selamat pagi Pak Dan dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai korupsi, fraud, dan aset misappropriation. Kami terdiri dari saya Elvira Yuhan dengan NIM belakang 6, lalu ada Maria Claretta dengan NIM belakang 23, dan Thalia Indah dengan NIM belakang 35. Table of contents pada hari ini yaitu yang pertama korupsi, lalu ada kecurangan atau fraud, dan yang ketiga ada studi kasus dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang berarti perbuatan yang tidak baik. Buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Menurut Waterbury 1976 ada dua bentuk pengertian korupsi, yakni dalam bentuk hukum dan dalam bentuk norma. Pengertian korupsi dalam hukum adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Sedangkan pengertian korupsi menurut norma ialah apabila hukum dilanggar oleh pelaku korupsi seperti pejabat atau seseorang yang memiliki kedudukan tinggi yang menyalahgunakan kekuasaan dalam prosesnya. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi menurut Aditya 2020. Pengertian korupsi semakin jelas dimaknai dengan jenis-jenis tindakan korupsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dan menerima hadiah atau janji, atau biasa disebut penyuapan. Lalu kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Dan yang keempat, menerima gratifikasi bagi penyelenggara negara. Berikut ada kecurangan atau fraud yang akan dijelaskan oleh Maria Claretta. Definisi fraud. Fraud adalah merupakan sebuah tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum yang dirangkum dalam IAPI 2013. Menurut Karyono 2013, fraud adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum atau illegal act yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan oleh orang-orang yang terlibat baik dari dalam maupun dari luar organisasi.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu tindakan penipuan dan penyimpangan yang melanggar hukum yang mana dilakukan oleh orang dalam atau di luar organisasi untuk tujuan tertentu. Yang berikutnya adalah mengenai fraud triangle theory. Menurut ACFE dalam Tuna Kota 2010 mengelompokkan fraud menjadi 3, yaitu penyalahgunaan aset, pernyataan palsu, dan korupsi. Menurut Tuna Kota 2010 dalam melakukan tindakan fraud, seseorang tentunya memiliki dasar untuk atau motivasi yang berbeda-beda. Tindakan fraud dengan beberapa motivasi ini dikenal dengan istilah fraud triangle, yaitu tekanan, peluang, dan pembenaran. Tekanan bisa terjadi apabila di suatu masa terjadi hal mendesak yang dialami oleh pelaku fraud, sehingga pelaku memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan fraud. Apabila terdapat peluang atau kesempatan, rencana dari pelaku fraud untuk melakukan kecurangan akan semakin lancar. Sedangkan tindakan dalam pembenaran merupakan pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku fraud, seperti karyawan yang mengetahui peningkatan laba perusahaan sehingga berpikir bahwa perusahaan telah memperoleh laba yang sangat banyak sehingga tidak masalah bagi karyawan untuk melakukan korupsi atau pembenaran tidak kecurangan yang dilakukan dikarenakan karyawan merasa apa yang dikerjakan tidak sebanding dengan timbal balik yang diterima karyawan. Berikut adalah kemampuan auditor mendeteksi kecurangan fraud. Seorang auditor sangat dituntut akan kemampuan dalam memberikan jasa yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun organisasi. Menurut Hartan 2016, kemampuan auditor merupakan keahlian dan kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan tugas-tugasnya termasuk dalam pengumpulan bukti-bukti, membuat judgement, mengevaluasi pengendalian internal, serta menilai risiko audit. Kemampuan auditor dalam mendeteksi keuangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan ketidakwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan fraud tersebut. Dalam melakukan pendeteksian kecurangan, auditor diharuskan memiliki beberapa keterampilan yang dapat mendukung auditor dalam melakukan tugas pendeteksian seperti keterampilan teknis yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi, dan keahlian investigasi, keterampilan dalam bekerja secara tim, dan auditor dapat menerima ide, pengetahuan, dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan memiliki pandangan yang terbuka, serta keterampilan dalam menasehati. Kemampuan tersebut harus dapat dimiliki oleh auditor senior, yang mana seorang senior harus dapat menuntun para juniornya dalam proses investigasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis fraud. Menurut Albrecht 2012, fraud dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu embezzlement, employee, atau occupational fraud. Pada jenis fraud ini dilakukan oleh bawahan kepada atasan, dengan melakukan kecurangan kepada atasan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua ada manajemen fraud. Pada jenis ini dilakukan oleh manajemen puncak terhadap pemilik saham, kreditor, dan pihak lain sebagai pengguna laporan keuangan dengan cara menyediakan penyajian yang tidak benar. Biasanya ditemukan dalam informasi keuangan. Selanjutnya adalah investment scams. Pada jenis fraud ini dilakukan oleh individu kepada para investor dengan cara menipu investor dengan menanamkan uangnya dalam investasi yang salah.
Selanjutnya ada vendor fraud. Pada jenis ini dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan yang menjual barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang juga menjual barang atau jasa. Fraud ini dilakukan dengan cara memasang harga terlalu tinggi untuk barang atau jasa atau tidak dilakukannya pengiriman barang walaupun pembayaran telah dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah customer fraud. Pada jenis ini, fraud ini dilakukan oleh konsumen kepada suatu perusahaan atau organisasi yang menjual barang atau jasa. Fraud ini dilakukan melalui cara menipu penjual dengan mengatakan barang yang diberikan oleh pelanggan tidak sesuai atau menuding penjual memberikan lebih sedikit dari yang seharusnya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk fraud. Berdasarkan klasifikasi yang diperoleh dari ACFE, terdapat 3 bentuk-bentuk fraud. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua kecurangan laporan keuangan, dan yang ketiga penyalahgunaan aset. Korupsi merupakan jenis fraud yang termasuk paling sulit dideteksi karena dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain seperti melakukan suap dan korupsi yang masih memiliki hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Menurut ACFE, korupsi terbagi atas penyalahgunaan wewenang konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Kecurangan laporan keuangan adalah salah saji atau penghapusan pada jumlah ataupun pengungkapan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk melakukan penipuan kepada para penggunanya. Dan penggunaan aset merupakan sebuah kecurangan yang mengikut sertakan pencurian atas aset milik suatu perusahaan atau pihak lain. Bentuk fraud ini termasuk sebagai fraud yang mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur dan dihitung. Taksonomi selanjutnya adalah taksonomi fraud. Menurut Singleton tahun 2010, mengelompokkan beberapa fraud untuk membuat taksonomi yang dapat digunakan untuk pencegahan fraud. Yang pertama, fraud yang dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, fraud yang dilakukan oleh pihak luar. Dan yang ketiga, fraud yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa contoh fraud yang dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, penyimpangan kas dan pencurian. Yang kedua, pemalsuan pengesahan cek. Yang ketiga, manipulasi piutang, seperti lapping dan manipulasi atas tagihan piutang. Yang keempat, manipulasi hutang, seperti meningkatkan tagihan dari vendor. Yang kelima, manipulasi daftar gaji, seperti menambah jumlah pegawai yang sebenarnya tidak ada. Yang keenam, manipulasi persediaan, seperti mengklasifikasikan persediaan sebagai persediaan yang telah usang. Dan yang terakhir, suap oleh vendor, penyalur, dan kontraktor kepada karyawan. Yang dilakukan oleh pihak luar, yang pertama penipuan oleh vendor, supplier, dan kontraktor. Yang kedua, korupsi yang dilakukan oleh karyawan vendor, penyalur, dan kontraktor. Dan yang ketiga, korupsi yang dilakukan oleh pelanggan. Yang ketiga, contoh fraud yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, merekayasa keuntungan dengan cara manipulasi penjualan. Yang kedua, check kiting. Yang ketiga, price fixing. Yang keempat, penipuan terhadap pelanggan, seperti mengganti dengan material yang lebih murah. Dan yang kelima, melanggar peraturan bidang pemerintahan. Langkah-langkah mendeteksi fraud. Menurut Karyono di tahun 2013, terdapat langkah-langkah mendeteksi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Yang pertama, memeriksa jajaran manajerial. Kasus penggelapan dan kecurangan laporan keuangan seringkali melibatkan pihak di jajaran manajerial atau pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jajaran manajerial harus diselidiki untuk mengetahui tujuan mereka melakukan kecurangan. Yang kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Merupakan salah satu cara yang sering digunakan dalam melakukan kecurangan adalah dengan memberikan bantuan pada organisasi, baik yang nyata atau fiktif, sehingga harus dideteksi adanya hubungan dengan pihak eksternal atau tidak. Yang ketiga, sifat organisasi. Sebuah kecurangan seringkali tidak tercium karena adanya struktur organisasi yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Misalnya, struktur organisasi yang terlalu kompleks atau tidak adanya internal audit dalam sebuah departemen. Yang keempat, laporan keuangan dan karakteristik operasional, yaitu melakukan pemeriksaan diantaranya rekening pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran, atau ekuitas. Tindak kecurangan yang seringkali terdeteksi adalah adanya perubahan dalam laporan keuangan. Yang kelima, auditor internal. Tujuan dari auditor internal adalah untuk membantu pihak manajemen dalam pertanggungjawaban dengan memberikan analisa, saran, penilaian tentang kegiatan yang diaudit. Dan yang terakhir adalah auditor eksternal.
Auditor eksternal diperlukan untuk mendeteksi kecurangan dalam organisasi serta melakukan analisa jika auditor internal mengalami kesulitan. Berikutnya merupakan langkah-langkah dalam mencegah fraud. Menurut Karyono, di tahun 2013 terdapat 3 langkah untuk mencegah fraud. Yang pertama, menggunakan software yang accountable. Penggunaan software khusus dapat meningkatkan efisiensi kerja dan juga efisiensi pengawasan kerja. Yang kedua, dengan memperketat pelaksanaan SOP. SOP dibuat oleh perusahaan untuk menjamin perusahaan dijalankan dengan baik sesuai perencanaan. Jika SOP diabaikan, maka arah perusahaan bisa menjadi tak terkendali dan memunculkan celah untuk praktek fraud. Dan yang terakhir, menciptakan culture perusahaan yang baik. Langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan membangun kultur perusahaan yang baik. Transfer visi dari atasan tertinggi hingga karyawan terbawah harus berlangsung dengan benar agar karyawan lebih mencintai value atau nilai yang dituju secara bersama-sama oleh seluruh karyawan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Thalia. Selanjutnya yaitu ada studi kasus dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah salah satu perusahaan milik negara atau BUMN di sektor industri transportasi udara. Dengan jumlah 210 armada, Garuda Indonesia menjangkau 48 rute domestik dan 22 rute internasional. Sebagai perusahaan terbuka yang sudah terdaftar di BI, PT Garuda Indonesia harus melaporkan laporan keuangan tahunan dan dipublikasikan. Laporan keuangan tersebut harus disajikan secara jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagai sumber informasi konkret dari kinerja perusahaan yang penting bagi pihak internal maupun eksternal. Terlepas dari seluruh pencapaian dan penghargaan yang didapatkan, PT Garuda Indonesia sempat terjerat kasus kecurangan dalam laporan keuangan pada tahun 2019. Kasus tersebut disebabkan oleh kejanggalan dalam pelaporan akun pendapatan pada laporan keuangan tahunan periode 2018. Pembahasannya, PT Garuda Indonesia terbukti telah melakukan rekayasa keuangan setelah 2 komisaris PT Garuda yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria sebagai perwakilan dari PT Trans Airways dan Feingold Resources menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh pernyataan dari kedua komisaris tersebut bahwa laporan keuangan mengenai kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam kutipan laporan laba rugi PT Garuda 2018, menunjukkan bahwa dalam pendapatan lain tahun 2018 sebesar 278 juta US dollar, dengan perbedaan yang sangat jauh dengan periode 17 yang hanya sebesar 19 juta US dollar. Berikut adalah kronologi kejadian dari kasus pemalsuan laporan keuangan PT Garuda. Pada tanggal 1 April, PT Garuda melaporkan kinerja keuangan periode 18 kepada BEI. Tertulis bahwa terdapat laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar dan kejanggalan dari laporan tersebut berdasar dari kondisi laporan keuangan pada tahun 2017 yang sebenarnya masih merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Pada tanggal 24 April, Garuda melakukan rapat umum pemegang saham tahunan di Jakarta dan salah satu agenda rapat adalah perihal menyetujui laporan keuangan periode 2018. Pada rapat inilah, kedua komisaris, Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, menyampaikan keberatan melalui surat dan meminta agar surat tersebut dibacakan saat rapat. Namun permintaan tersebut tidak dikabulkan hingga akhirnya rapat berakhir dengan persetujuan pada laporan keuangan 2018. Pada tanggal 30 April, berlanjut dari kejadian tersebut, BEI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia dan auditor yang memeriksa yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi, Bambang, dan rekan. Pada tanggal 2 Mei, OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapatan mengenai pengakuan di laporan keuangan 2018. Keesokan harinya, PT Garuda mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangan ditolak oleh kedua komisaris dan menyatakan bahwa tidak akan melakukan audit ulang pada laporan keuangan 2018. Pada tanggal 21 Mei, PT Garuda dipanggil oleh Komisi 6 DPR RI, manajemen diminta untuk memberikan keterangan terkait kasus laporan keuangan periode 2018. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Igusti Ngurah Askara Danadiputra mengatakan bahwa latar belakang kerjasama antara PT Garuda dan Mahata Aero adalah perihal layanan Wi-Fi on board yang dinikmati secara gratis.
Kerjasama tersebut diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan mencatat pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239,94 juta US dollar dari Mahata. Dari jumlah tersebut, 28 juta US dollar harusnya adalah menjadi bagi hasil yang dibayarkan oleh PT Mahata. Pada tanggal 14 Juni, Kementerian Keuangan menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata yang menjadi auditor dari Garuda Indonesia. Sekjen Kemenkeu, yaitu Hadianto, mengatakan bahwa hasil temuan dengan pihak KAP terjadi dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kemenkeu juga menunggu koordinasi dengan OJK terkait sanksi yang diberikan untuk KAP Tanubrata. BEI kemudian pada tanggal 18 Juninya, BEI menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada PT Garuda. Dan terakhir, pada tanggal 28 Juni 2019, OJK memutuskan bahwa PT Garuda melakukan kesalahan terkait laporan keuangan periode 2018. Pihak OJK yang diwakili oleh Anto Prabowo mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pasal 69 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang berisi yang pertama, laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Kemudian yang kedua, Peraturan Bapepam dan LK nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, dan yang terakhir yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 30 tentang sewa. Ditinjau dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan PT Garuda tahun 2018 terdapat pendapatan yang tidak ada di laporan keuangan tahun sebelumnya, yaitu pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat, dan manajemen konten sebesar 239 juta US dollar. Pada catatan atas laporan keuangan nomor 47 bagian E, yaitu layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten, tertulis bahwa Garuda Indonesia menjalin kerjasama dengan PT Mahata pada tanggal 31 Oktober 2018. Garuda Indonesia akan mengevaluasi setiap 2 bulan perjanjian kerjasama, dan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tidak menguntungkan, baik Garuda maupun Mahata tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka Garuda berhak untuk mengakhiri perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 15 tahun. Oleh sebab itu, kontrak ini termasuk dalam kontrak jangka panjang dan harus dialokasikan secara persentase penyelesaiannya setiap tahun. Pendapatan ini berpengaruh terhadap laba yang akan dilaporkan. Jika transaksi ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan, seharusnya Garuda Indonesia masih merugi. Dan pada laporan keuangan yang sudah diperbaiki, pada jumlah pendapatan lain-lain menunjukkan angka 38 juta US dollar, dan hal tersebut berubah secara signifikan dari laporan sebelumnya yang menunjukkan angka 278 juta US dollar. Sanksi yang diberikan yang pertama yaitu PT Garuda Indonesia harus memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2018. Kemudian perintah tertulis kepada KAP Tanubrata untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 garing POJK 03 garing 2017 SPAP, yaitu standar pengendalian mutu paling lambat 3 bulan setelah surat perintah OJK dikeluarkan. Kemudian ada sanksi administratif untuk PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ada denda masing-masing direksi PT Garuda sebesar 100 juta rupiah. Dan terakhir yaitu BEI menjatuhkan sanksi denda 250 juta dan meminta untuk restatement laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami. Silakan untuk raise hand yang ingin bertanya.
Baik, mohon tunggu sebentar. Baik, silakan yang pertama Henry Gunawan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendri Gunawan dengan NIM belakang 14. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi faktor dari seorang individu untuk melakukan fraud? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya silakan Evelyn Larissa. Baik, terima kasih kelompok. Saya Evelyn dengan NIM belakang 7. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, fraud apa ya yang paling sering muncul? Terima kasih. Mohon maaf, silakan diulangi pertanyaannya. Tadi putus-putus. Menurut kelompok, fraud jenis apa yang paling sering terjadi atau muncul? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya silakan Yvonne. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ivon dengan NIM belakang 16. Saya ingin bertanya apa saja tujuan dari pencegahan fraud. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Mohon maaf menunggu sebentar. Ini Maria Claretta masih harus rejoin lagi. Mohon maaf ya, sebentar.
Baik, karena Maria sudah masuk, saya mulai dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Henry. Pertanyaannya tadi kan, apa yang menjadi faktor dari seorang individu melakukan fraud? Faktor dari seorang individu melakukan fraud pada umumnya dari fraud yang triangle dari yang dijelaskan tadi oleh kelompok. Jadi ketiga hal tersebut tadi adalah tekanan atau pressure, lalu adanya peluang atau opportunities, dan adanya rationalization atau rasionalisasi. Tekanan yang dialami dari individu itu biasanya entah faktor eksternal maupun internal, biasanya dari kesulitan ekonomi, jadi dapat mendorong suatu individu itu untuk melakukan fraud. Lalu selanjutnya juga bisa jadi karena adanya peluang yang dapat mendorong individu melakukan fraud dengan adanya kesempatan dan kondisi yang menjanjikan suatu keuntungan. Kemudian yang terakhir yaitu dari sikap rasionalisasi yang biasanya merupakan suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang melakukan fraud dan merasa bahwa sikap tersebut itu adalah normal. Apakah bisa menjawab ya, Henry? Iya, terima kasih kelompok. Sama-sama. Berikutnya saya, Elvira Yuhan dengan NIM belakang 6, akan menjawab pertanyaan dari Evelyn Larissa. Pertanyaannya, fraud jenis apa yang sering terjadi? Menurut kelompok kami, fraud yang sering terjadi itu fraud penyalahgunaan aset. Karena fraud ini memiliki sifat berwujud, sehingga mudah pada perhitungan dan pengukuran dalam pengungkapannya. Terus, fraud ini juga bisa terjadi dalam bentuk penggelapan, terus ada juga pencurian harta perusahaan, baik internal maupun eksternal. Contohnya itu terjadinya penggandaan harga pembelian aset yang tidak pernah terjadi, ataupun pencurian aset. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yvonne. Apa saja tujuan dari pencegahan fraud? Tujuan dari pencegahan fraud sendiri adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan pada seluruh lini organisasi, menangkal pelaku yang berpotensial melakukan fraud, mempersulit gerak langkah pelaku fraud, mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi kepada pelaku fraud. Apakah bisa? Baik, sudah. Terima kasih kelompok. Baik, untuk sesi selanjutnya silakan Agnes. Ya, saya Agnes dengan NIM belakang 01. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Untuk auditor itu apa saja kontribusinya kepada manajemen ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian silakan Gideon. Ya, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Gideon Christian dengan NIM belakang 42. Ingin bertanya mengenai bagaimana cara perusahaan untuk memilih auditor yang baik atau yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya silakan Ezra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ezra NIM belakang 11. Saya ingin bertanya, apa saja sanksi hukum yang diberikan bagi pelaku fraud? Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, terima kasih sudah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes tentang kontribusi yang diberikan auditor kepada manajemen. Biasanya auditor berkontribusi itu biasanya dengan memberikan peringatan dini terhadap potensi terjadinya kecurangan dan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern. Biasanya sebelum terjadinya kecurangan, biasanya akan terjadi diberikan tanda-tanda seperti red flag. Red flag itu seperti indikasi adanya tanda-tanda kecurangan. Nah, auditor itu sebisa mungkin memberikan peringatan dini apabila ada indikasi-indikasi kecil sebelum terjadinya kecurangan yang berskala besar. Apa bisa menjawab ya, Agnes? Iya, terima kasih kelompok. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ezra. Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku fraud? Sanksi yang diberikan itu bisa berbeda-beda tergantung dengan kasus yang terjadi. Secara garis besar itu bisa dikenakan denda atau ganti rugi, terus memberikan kompensasi, ada juga mendapatkan sanksi hukuman penjara, dan juga pencabutan lisensi. Jadi seperti yang menjual jasa seperti auditor jika ketahuan melakukan kesalahan atau kecurangan itu bisa di blacklist atau ya seperti kasus yang pernah kita dengar itu ditutup sementara atau selamanya gitu. Apakah bisa menjawab, Ezra? Oke, makasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gideon. Bagaimana cara perusahaan menentukan auditor yang baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan? Perusahaan dapat menilai seorang auditor baik atau tidaknya berdasarkan syarat yang harus dipenuhi untuk di auditor. Syarat tersebut diantaranya dapat berupa memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, memiliki independen dalam setiap mental, dan menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat. Karena penilaian laporan yang baik dilakukan secara objektif oleh orang yang kompeten dan cermat dalam melaksanakan tugasnya. Apakah bisa menjawab, Saudara Gideon? Ya, terima kasih kelompok. Ya, sudah. Terima kasih kelompok. Iya, sama-sama Gideon. Baik, untuk sesi yang terakhir, silahkan Michael. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michael dengan NIM belakang 121 dengan NIM 121810025. Jadi saya ingin bertanya, jelaskan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dan coba tolong berikan contoh yang menggambarkan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya silahkan Saudara Kelvin. Saudara Kelvin. Baik, kita lanjutkan dulu. Silakan Saudari Mili untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mili Nia dengan NIM belakang 45. Saya ingin bertanya, menurut kelompok bagaimana ya suatu perusahaan itu dapat mengenali tanda-tanda terjadinya suatu fraud? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah Saudara Kelvin sudah kembali ya? Oke.
ini tidak ada. Oke, saya ganti aja deh. Selanjutnya silakan Jessica. Ya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Jessica, NIM-nya 18. Mau bertanya, dari bentuk-bentuk fraud tadi ada 3 ya. Yang paling merugikan bagi suatu perusahaan menurut kelompok yang mana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih sudah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessie. Fraud apa yang sering terjadi di perusahaan? Menurut kelompok kami, fraud yang sering terjadi itu pada laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan itu enggak selamanya yang disalahkan itu bagian keuangan. Di situ bisa juga dipengaruhi oleh manajer. Contohnya manajemen laba ya. Kalau bagian laporan keuangan itu bertugas untuk mengolah informasi dari manajer
lalu dikeluarkan dalam bentuk laporan. Jadi kan sumber informasinya dari pihak manajer, sedangkan manajer itu mengatur jika misalnya mau melakukan fraud itu yang mengatur itu manajer. Jadi contohnya manajemen laba itu pihak manajernya yang mengatur jalannya terjadinya fraud. Jadi menurut kami yang paling merugikan itu bagian akhirnya di laporan keuangan yang dipengaruhi oleh manajer. Apakah bisa menjawab? Apakah sudah terjawab, Jessie? Sudah, terima kasih kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Michael tentang pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dan berikan contoh yang menggambarkan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Seperti studi kasus yang telah kami jelaskan tadi, itu termasuk fraudulent statement, yang mana PT Garuda itu memalsukan pendapatannya dengan cara seperti ini. Biasanya ada 3 teknik untuk memanipulasi pendapatan. Biasanya yang pertama itu pendapatan fiktif, kedua pengakuan pendapatan yang prematur, dan yang ketiga memanipulasi penyesuaian pendapatan. Nah, yang dilakukan oleh PT Garuda itu dia melakukan pengakuan pendapatan di awal, dan itu termasuk nilainya sangat signifikan dari yang sebelumnya. Seperti itu. Apa menjawab ya, Michael? Michael. Lanjut Maria aja deh. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mili. Bagaimana suatu perusahaan mengenali tanda-tanda terjadinya fraud? Tanda terjadinya fraud akan diawali dengan timbulnya fraud tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan ataupun perilaku seseorang. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan dengan munculnya gejala-gejala simptom seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang terlihat mencurigakan, keluhan dari pelanggan, ataupun kecurigaan dari rekan-rekan kerja. Apakah sudah menjawab, Saudari Mili? Iya, baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang diakhiri oleh jawaban dari Maria untuk Milinia, saya tutup presentasi dari kelompok pada pagi hari ini, kemudian saya kembalikan ke Pak Dan. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih penyaji yang sudah membantu kita belajar tentang fraud tree dan teori fraud. Oke, di luar bahwa kemudian ada memang beberapa yang dalam tanda petik harus diperbaiki ya secara penulisan dari kelompok ini. Jadi kalau secara ini secara kronologi itu ya kalau ini kan mengikuti ini judulnya itu mengikuti seperti yang saya sampaikan, tapi kronologinya sepertinya memang harus dibahas ya dari kelompok ini ada beberapa yang harus ditata ulang gitu ya. Oke, yang pertama itu pasti kemudian kita tahu bahwa kondisi yang pertama yang terjadi itu adalah fraud itu sendiri, kecurangan. Karena kemudian kalau korupsi itu dibahas di depan nggak apa-apa sih sebagai pengantar, tapi kita tahu ternyata di fraud tree itu yang namanya korupsi itu adalah bagian dari fraud. Jadi alangkah baiknya itu dari awal itu menceritakan tentang fraud tree gitu ya. Dan jadi akhirnya lengkap, jadi sehingga tidak kemudian korupsi sekedar dibahas korupsi. Itu yang kemudian perlu diperhatikan oleh kelompok ini ya. Jadi tidak kemudian judul itu boleh, tapi kemudian tidak kemudian kita kronologinya artinya bahwa kemudian susunan di pembahasan kita itu seperti judulnya.
Karena judulnya harus ngikutin buku ya, tapi mungkin kita akan rubah karena ini isinya ternyata adalah fraud tree dan fraud theory. Ya. Yang pertama tentu saja kalau masalah bicara pencegahan nanti kan ada selanjutnya di pembahasan selanjutnya. Tapi yang pertama itu yang harus kita bahas, yang kita ketahui itu adalah fraud tree. Nah, fraud tree ini ternyata ada 3 gitu yang kita yang sudah di kelompok ini yang sudah sampaikan. Walaupun enaknya omong penjelasannya tidak mendetail gitu ya, ada beberapa yang kemudian dibahas ya cuman dibacakan sepintas lalu. Nah, ini yang perlu kita kemudian belajar lebih jauh, lebih detail lagi apa itu fraud tree. Jadi fraud tree itu ternyata ada 3 hal penyebab fraud, penyebab kecurangan itu. Yang pertama itu adalah fraudulent reporting, ya, yang pertama. Nah, kelompok ini kekurangannya apa? Karena kelompok ini tidak memunculkan gambar dari fraud tree, yang itu sebenarnya bisa lebih enak menjelaskan taksonomi. Taksonomi itu penjelasan lebih detailnya ya. Kita tahu di atas itu fraud tree itu ada 3. Yang pertama itu adalah fraudulent reporting. Bagaimana ternyata fraudulent reporting itu ya kalau istilah yang lain lagi itu disebut dengan manajemen fraud, seperti yang dijelaskan oleh siapa tadi terakhir itu oleh Elvira, oleh Elvira Yuhan mengenai apa yang kerugian yang terbesar bagi perusahaan yang bisa kalau dialami oleh perusahaan. Tentu saja betul seperti apa yang dijelaskan oleh Elvira Yuhan tadi, bahwa ternyata yang namanya manajemen fraud atau fraudulent reporting itu akan bisa merugikan perusahaan secara keseluruhan. Karena apa? Karena itu sudah diatur oleh manajemen. Jadi manajemen tidak sekedar melakukan yang namanya creative accounting, tapi ya sangat kreatif gitu ya. Kemudian sampai melakukan manipulasi. Creative accounting itu tidak masalah, tapi kalau kemudian manipulasi itu sangat berbeda. Laporan keuangan itu kemudian di markup dan lain sebagainya. Nah, apa saja di fraudulent reporting itu? Ternyata ada banyak penjelasannya fraudulent reporting itu. Ada beberapa yang kemudian dijelaskan dengan lebih detail ya di taksonomi itu. Tapi kalau ini ada muncul gambarnya, itu mungkin akan lebih mempermudah untuk menjelaskan. Ya. Jadi apa aja? Oh, fraudulent reporting itu isinya ini. Salah satunya itu tadi adalah markup, jadi memperbesar pendapatan dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh PT Garuda. Terus kemudian ada kontrak-kontrak yang kemudian ya di markup semuanya, nggak hanya di Garuda ya, termasuk juga apa yang sudah terjadi di Telkom. Telkom itu pernah masuk New York Stock Exchange, ternyata harus keluar karena apa? Nggak sampai setahun keluar karena melakukan fraudulent reporting. Jadi dia mengakui lebih dari apa yang diakui. Termasuk juga kemudian Telkom itu salah satunya selain Telkom juga Indosat. Jadi BUMN kita itu pernah semuanya gitu ya membesar-besarkan. Kalau Indosat itu penyewaan tower, itu ada 4.000 tower yang di markup gitu ya untuk pendapatannya, sehingga sepertinya seakan-akan besar tapi bahwa kemudian nggak ada isinya ya, artinya laporan keuangan itu nggak ada uangnya gitu ya. Ada yang kemudian yang pernah dilakukan oleh Lipo gitu ya, ada banyak sekali yang itu ternyata membuat memang kemudian seakan-akan, jadi laporan keuangan ini seakan-akan baik, seakan-akan menguntungkan, seakan-akan besar, tapi ternyata itu yang merugikan negara ya, karena kemudian merugikan pasar modal, merugikan masyarakat banyak, merugikan mereka yang akan masuk katakanlah investor yang akan masuk ke pasar modal atau investor yang tertarik pada perusahaan tersebut. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Michael ya, bentuk-bentuk apa aja yang kemudian contoh-contohnya. Jadi ada banyak seperti markup, terus kemudian nilai kontrak diperbesar.
Nah, kalau mau dibahas lebih detail itu bisa baca, ada banyak sebenarnya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Baik itu yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, ditemukan oleh auditor, atau bahkan melibatkan auditornya terlibat. Ya, kalau kita tahu seperti kasusnya Enron, seperti kasusnya WorldCom, itu kan keterlibatan Arthur Andersen. Nah, kebetulan kalau ini kan di sini saya batasi bahwa kemudian kita cukup kasus-kasusnya itu yang terjadi di Indonesia, karena banyak, supaya kita tahu bahwa kemudian ternyata pasar modal kita itu juga banyak yang kemudian tidak fair, yang banyak melakukan perusahaan itu melakukan kecurangan untuk menarik investor. Demikian pula ternyata ada banyak keterlibatan orang-orang yang ya kita tahu yang disebut, yang kita kenal dengan yang namanya auditor independen. Ternyata dia tidak independen. Ternyata ikut terlibat dalam melakukan manipulasi sehingga itu kemudian merugikan masyarakat dengan cara apa? Menipu gitu ya, menipu apa yang dilakukan, menipu bersama dengan laporan keuangan itu. Nah, itu yang bisa contoh dari yang bisa kita ketahui. Ada yang lain. Oh, ternyata bagaimana? Apakah terus kemudian dengan merendahkan pendapatan? Ada. Itu contohnya Asian Agri. Asian Agri itu dengan kemudian melakukan penggelapan pajak selama berapa? Selama 10 tahun. Ya, ada ratusan miliar yang kemudian digelapkan dengan cara apa? Dia supaya pajaknya rendah itu keuntungannya, labanya, pendapatannya dan labanya itu dibuat sekecil mungkin. Akhirnya apa? Ternyata ketahuan. Karena apa? Ada whistleblower, ada orang dalam yang berteriak. Ya, dia berteriak karena sebenarnya dia juga tidak puas karena dia tidak mendapatkan kenaikan gaji atau mendapatkan kontribusi yang cukup dari perusahaan, sehingga kemudian dia bawa lari ke Singapura, dia teriak dari Singapura. Asian Agri dihukum membayar kerugian yang seharusnya dibayar, jadi pajak kepada negara plus dendanya dapat 200%, sedangkan pelakunya, kalau nggak salah namanya Vincent, itu dipenjara 10 tahun dan ada denda berapa miliar, saya lupa itu ya detailnya. Nanti kalau akan ada, Anda bisa masukkan sebagai salah satu contoh. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari yang namanya fraud, kecurangan yang yang fraudulent reporting. Ya. Nah, yang kedua itu adalah bribery and corruption, suap dan korupsi. Nah, suap dan korupsi ini apa? Ada banyak yang namanya suap dan korupsi yang dilakukan, khususnya apa? Di dalam perusahaan ada nggak? Ada. Tapi memang yang kemudian kasus yang sering terjadi, kita ketahui itu adalah pejabat publik. Ya, kalau di perusahaan itu adalah contohnya suap yang diberikan oleh vendor kepada perusahaan untuk memesan barang tertentu. Ya, itu yang bisa ada contoh beberapa yang sudah disebutkan oleh kelompok ini gitu ya. Yang waktu di penjelasan tadi. Jadi contohnya itu. Terus kemudian apa? Salah satunya kalau kemudian di dalam SPI-nya kalau pingin kuat, pingin baik, bahkan kemudian penerimaan yang kecil itu tidak boleh. Jadi suap itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk fasilitas, dan sebagainya. Kalau dalam bentuk barang, tentu saja bukan disebut suap, tapi disebut gratifikasi. Jadi memberi barang yang berlebih, itu gratifikasi. Jadi ada pejabat gitu ya, kayak contohnya Pak Jokowi itu hanya mendapatkan, karena dia senang ini ya, senang musik metal itu dikasih piringan hitam, vinil, Metallica yang kalau nggak salah album ketiga itu ya, yang ada Master of Puppets-nya itu. Nah itu kemudian ternyata dia dapat dari duta besar yang tahu bahwa Pak Jokowi itu adalah metalizer ya, orangnya kalem tapi ternyata dengarannya itu musik metal, itu dikasih. Nah itu kemudian karena Pak Jokowi tidak mau itu jadi bahan publik, itu dilaporkan kepada
KPK sebagai bentuk ini loh, saya mendapatkan ini sebagai ini, apakah bentuknya gratifikasi? Nah kan beda ya, kalau gratifikasi itu pasti ada kemudian dapat timbal balik. Nah kalau ini kan enggak, ini kan tanda pemberian, tapi kemudian dicatat sebagai kekayaannya Pak Jokowi yang meningkat karena adanya kemudian pemberian barang. Karena apa? Vinilnya enggak terlalu mahal, katakanlah piringan hitamnya, tapi karena itu adalah edisi khusus dan kemudian jumlahnya juga terbatas, itu di pasar mahal, orang yang cari itu sulit, karena album ketiganya Metallica itu album yang paling laris dan jadi ini ya, jadi album yang terlaris lah gitu, yang kemudian harganya di pasar kalau vinil ini dijual karena tidak dicetak lagi itu jadi mahal. Jadi bukan nilai barangnya tapi kemudian nilai pasarnya. Nah itu kemudian harus kemudian itu yang dicatat menjadi peningkatan kekayaan dari Presiden Jokowi saat itu. Padahal itu yang ngasih duta besar negara lain, tujuannya yang ngasih aja. Kebetulan mungkin di negaranya ada ya barangnya gitu ya, tapi ternyata bisa jadi masalah, itu dilaporkan. Nah itu salah satu bentuk gratifikasi. Bentuk-bentuk yang lain, banyak gratifikasi gitu ya. Kalau dikasih di belakang itu tanda terima kasih, kalau dikasihkan di depan itu gratifikasi namanya gitu. Intinya kayak begitu. Ada banyak cerita tentang gratifikasi. Ya. Contohnya itu yang salah satu menteri yang kemudian masuk penjara, kalau nggak salah itu Juliari Batubara itu ya. Itu dikasih fasilitas untuk jalan-jalan ke luar negeri, itu bukan untuk bansos, yang untuk ini apa namanya, yang korupsi, dia dikenakan korupsi yang dari Gerindra itu loh, korupsi benih lobster. Jadi dia dapat dari beberapa perusahaan eksportir lobster untuk jalan-jalan ke Hawaii, termasuk uang saku. Nah, uang saku terus kemudian termasuk juga pemberian yang lain. Nah, ya dia menteri kelautan dan perikanan, tapi kemudian mendapat fasilitas jalan-jalan ke Hawaii, terus kemudian dapat ini. Dia dan istrinya dapat arloji. Ya kalau Pak arloji, ya kalau arlojinya seperti saya arloji tembakan gitu ya. Ini juga dikasih Pak Ray, US Navy ini. Nah itu dia dikasihnya Rolex yang harganya itu ya hanya cuman seharga rumah di VPT gitu ya, harga rumah yang bukan harga rumah yang kecil tentu saja. Itu ya, Rolex yang nilainya beberapa miliar gitu ya, sepasang, apalagi dapatnya 2 suami istri. Jadi ya itu yang kemudian jadi ya dianggap gratifikasi karena beliau bisa mengambil keputusan kebijakan yang dipengaruhi oleh pemberian itu. Nah, itu gratifikasi. Kalau korupsi ya itu seperti yang Anda tahu, kasus-kasus yang banyak, yang paling menghebohkan itu di kasus Malang ya, korupsi yang dilakukan oleh, jadi suap ini diberikan oleh si wali kota kepada 41 dari 45 anggota dewan di Kota Malang. Bayangin nyuap segitu banyak. Terus kemudian ada banyak yang kemudian suapnya itu bisa pemberian langsung, ada kemudian pemanfaatan kegiatan. Jadi kemudian seperti pokir ya, pokok pikiran. Jadi mereka rapat-rapat itu diberi fasilitas yang lebih oleh si pemerintah daerah gitu ya. Khususnya ini dalam hal ini adalah wali kota. Sehingga ada 4 macam korupsinya. Nah, itu kan Anda nanti bisa baca dari penelitiannya Febi. Ya, kalau mau gitu ya, ada 4 pemberian. Jumlahnya kecil-kecil, tapi kalau di total ya jadi banyak karena ada 4 jenis korupsi, terus kemudian beberapa tahap dan sebagainya, sehingga jumlahnya memang kemudian relatif besar.
Nah, kalau kemudian yang paling banyak merugikan sektor publik dalam hal ini pemerintah siapa ya? Tentu saja korupsi itu, bribery, suap dan korupsi itu paling banyak merugikan karena dia menggunakan uang rakyat. Nah, itu salah satu bentuk-bentuknya, contoh-contohnya yang Anda bisa lihat dan kemudian bisa dijadikan contoh ya. Ada banyak sebenarnya. Ada kasus korupsi, suap dan korupsi dari anggota dewan. Ada 25 anggota dewan dari Sumatera Utara. Ada kemudian, itu rekor pertama. 25 dari 45 anggota dewan. Wah, itu sudah orang rame. Terus kemudian jumlah yang lebih besar lagi, saya lupa jumlah pastinya, itu juga diteliti oleh mahasiswa kita, itu Gaby namanya, Gabriela. Itu kasus korupsi di Kabupaten Madiun. Ya, itu korupsinya banyak, lebih banyak lagi, lebih dari 25. Ternyata kalah sama Malang. Bayangin, 41 dari 45 anggota dewan yang melakukan korupsi. 90% anggota dewannya terlibat di suap dan korupsi. Nah, itu yang menghebohkan ya dunia perpolitikan. Ada banyak kasus yang kemudian seperti yang penelitian yang dilakukan oleh Tamariska, ya, Litani Tamariska itu besar karena dia kasus korupsi terhadap simulator SIM, ya, mesin simulator SIM yang kemudian jumlahnya ratusan miliar. Yang hebatnya itu kemudian di situ kemudian diceritakan untuk apa saja. Oh, ternyata si penerima suapnya itu kemudian caranya kemudian dia menikah lagi ya, menikah dengan istri-istri sirih yang ternyata jauh lebih muda, mantan putri ini, putri itu, dan kemudian keluarganya itu dibelikan mobil, rumah, uang dan sebagainya atas nama keluarga-keluarga istrinya. Itu yang di Solo. Terus kemudian ada yang di Bali. Jadi punya banyak gitu ya, punya banyak cabang dalam tanda petik untuk melakukan korupsinya. Jadi bagaimana pencucian uang dilakukan dengan cara memperbanyak istri, memperbanyak keluarga, terus kemudian membeli rumah dan sebagainya atas nama anak istrinya itu. Nah, itu modus-modus yang terjadi. Terus kemudian itu suap dan itulah. Itu turunnya apa aja, suap itu, bribery dan sebagainya, taksonominya sudah terjelaskan. Tapi kalau kemudian kita tahu ada gambarnya, ada figurnya gitu, jadi lebih tahu ini sini kejabatannya ke sini. Itu yang belum ditambahkan oleh kelompok ini. Nanti tolong ditambahkan ya gambarnya itu. Juga kemudian ada yang terakhir itu misappropriation asset. Misappropriation asset sudah sering saya ceritakan ya. Kalau di perusahaan itu memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan sendiri, biasanya manajer yang tingkatnya tinggi. Yang anak-anak yang lebih kecil-kecil, apakah yang tingkat yang lebih rendah, apakah tidak bisa melakukan? Oh, sangat bisa. Ya, contohnya di kampus kita gitu, yang paling gampang itu kan sering memanfaatkan WiFi ini. Dulu itu ada WiFi, terus kemudian kita itu pasang PC di atas, juga LCD di atas gitu ya, di ruangan atas itu ternyata dimanfaatkan untuk apa? Kalau sore itu hampir seluruh ruang kelas di lantai 3 itu semuanya main, ada yang main Dota, rata-rata main Dota saat itu, lagi senang-senangnya main Dota. Terus kemudian ada bahkan yang kemudian memutar film yang warnanya backgroundnya itu biru semua, ya, film biru atau blue film. Jadi ada yang kemudian kayak begitu ya, kita kemudian kasih SP dan peringatkan. Itu di ruang atas lantai 3 itu. Lantai 2 biasanya untuk ngegame aja karena nggak terlalu banyak ya, karena ruangannya kecil. Kalau di atas itu ruangannya besar, jadi main Dota itu bisa 5-10 orang gitu, rame-rame gitu ya. Itu yang terjadi, itu misappropriation asset karena seharusnya untuk pendidikan ternyata dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Nah, kalau yang banyak tentu saja ada kemudian
yang pernah sering atau yang sering saya ceritakan bagaimana ternyata ada plat merah jalan-jalan sampai di pantai, di mal dan sebagainya, dan itu di waktu bukan di waktu kerja tapi di waktu libur. Nah, itu yang perlu jadi perhatian gitu ya. Itu bentuk-bentuknya. Nah, itu belum nampak dengan jelas kalau tidak dengan gambar. Kalau adanya gambar mungkin akan lebih jelas dan kawan-kawan lebih mengerti karena bentuk itu gambarnya. Terus kemudian yang perlu ditambahkan lagi di kelompok ini, jadi setiap kelompok itu kalau bisa ditambahkan beberapa contohnya ya, contoh kasusnya, contohnya ini gitu ya. Nah, itu yang bisa ditambahkan. Oke. Nah, yang lain lagi dari kelompok ini, kemudian ada yang miss gitu ya, kemudian teori fraud. Nah, teori fraud ini, kelompok ini hanya memunculkan 1 dari 4 teori fraud, 4 penyebab fraud. Nah, kenapa yang disajikan itu hanya fraud triangle? Betul, itu adalah yang pertama, ya, si Casey itu. Tapi sebenarnya kemudian fraud ini tidak hanya fraud triangle yang harusnya ditampilkan, yang harusnya muncul. Itu juga perlu ditambahkan. Contohnya apa? Setelah Casey ini memunculkan fraud triangle, itu ada kemudian yang namanya GON teori. Jadi penyebabnya bukan hanya 3, bukan opportunity, pressure, and rationalization. Bukan hanya kesempatan yang diambil, bukan juga karena tekanan yang diberikan oleh siapa? Oleh atasan kepada bawahan atau karena kondisi dia pressure. Terus kemudian rationalization, tidak hanya kemudian membuat pembenaran. Nah, ini yang perlu difahami oleh kelompok ini. Jadi tidak hanya 3 itu. Ternyata setelah itu ada yang selanjutnya, Wolfe dan Hermansen itu menyebutkan ada yang namanya, apakah Wolfe, saya lupa ya. Ada yang namanya GON teori. Ternyata bukan hanya 3, tapi ada 4 teori. Ada greed, ada opportunity, ya, ada need, ada kemudian exposure. Itu juga perlu dijelaskan oleh kelompok ini. Ternyata ada 4 GON teori itu. Nah, kemudian itu diperbaiki lagi selanjutnya pada beberapa tahun kemudian dengan memunculkan yang namanya fraud diamond. 4 sama, jadi ada gambarnya fraud diamond. Kalau GON teori itu memang diambil dari singkatan GONE. Nah, ini fraud diamond, ada 4 penyebabnya. Seperti apa itu perlu dijelaskan juga. Nah, ini kan belum ada, kelompok ini hanya memunculkan 1 gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang terbaru, yang terakhir, fraud pentagon segi 5. Nah, kalau kemudian kita yang ini fraud triangle kemudian kita ambil, terus kemudian ada yang melakukan penelitian pakai fraud triangle, kan ditertawain orang. Loh, ini tahun berapa ini? Tahun 60-an ini. Kenapa tidak menggunakan yang terbaru? Menggunakan yang namanya fraud pentagon. Nah, ini sudah banyak kawan-kawan Anda, kakak kelas Anda yang menggunakan penelitian menggunakan fraud pentagon ini. Karena fraud pentagon dari 4 itu nanti masing-masing itu, ini kan variabelnya ya, 4 itu nanti kemudian ada indikatornya di masing-masing. Oh, katakanlah seperti opportunity, apa aja variabelnya dan sebagainya. Itu ada muncul dan kemudian itu bisa diteliti. Dan kemudian ternyata beberapa kakak kelas Anda yang menyajikan fraud pentagon itu kalau kemudian di KRA itu beberapa menjadi penulis terbaik gitu ya. Jadi best paper yang kemudian itu mereka punya kesempatan untuk mengirimkannya di jurnal
terindeks gitu ya, terindeks Scopus dan sebagainya. Paling tidak kalau sudah jadi base paper kan B+ sudah di tangan gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Dan ada juga kakak kelas Anda yang juga menulis lagi di atas itu ada 2. Tapi dengan variabel yang variabelnya sama tapi indikatornya yang berbeda, itu yang dilakukan oleh Ibanez dan kemudian oleh ada 3, satu Ibanez, yang satu lagi itu Rakagani Galif, dan kemudian yang dilakukan oleh yang namanya Sri Diana. Nah, itu yang perlu diperhatikan, bahwa ini ada perkembangan terbaru gitu, tidak kemudian kita hanya pakai yang lama, walaupun yang lama tetap dimasukkan, jadi tetap diurutkan. Jadi pertama kali muncul itu fraud triangle, terus kemudian diperbaiki dengan ground theory dan sebagainya. Namanya kita bicara tentang teori fraud, itu tolong ditulis lengkap ya, tidak hanya satu, tidak hanya fraud triangle. Tuh. Nah, masuk ke bagian yang lain. Bagian selanjutnya apa yang dibahas oleh kelompok ini? Kelompok ini menjelaskan mengenai studi kasusnya. Studi kasusnya kok diambil 1 ya, padahal ada 3. Saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Kalau 3 ini nanti kan mungkin pemikiran karena penyajinya 3 orang, studi kasusnya 3 orang, saya tahu bahwa kemudian masing-masing orang akan membahas studi kasus kalau untuk urusannya artikel. Tapi sayang yang disampaikan pada penyajian kali ini hanya 1, walaupun cukup detail dan mendalam. Ya, itu kasus dari ini namanya Garuda Indonesian Airways ya, GIAA kodenya. Sedangkan yang 2 itu yang PT Margo Rahayu, itu sebuah perusahaan di Surabaya yang melakukan penyalahgunaan aset dari PT KAI serta kemudian Hambalang. Nah, Hambalang ini kan rame, ini besar, ini yang kemudian bisa dibahas lebih detail karena ini korupsi yang dilakukan oleh banyak orang, tapi yang paling terkena itu adalah menteri, karena ini urusannya dengan menteri ya Pak Kemenpora itu Andi Malarangeng. Nah, ini yang kalau disajikan dengan apa ya, penyajiannya sih lumayan, kayak saya lihat di sini, kemudian pembahasannya itu, sayang, pembahasannya tidak terlalu detail ya, untuk yang Margo Rahayu dan Hambalang. Kalau ini didetilkan sama seperti pendetilan yang dilakukan untuk kasusnya yang di Garuda, mungkin baik. Saya tahu pasti ini, ini kayaknya yang karena yang tadi presentasi itu Thalia dan kemudian membahasnya dengan detail, kayaknya jatahnya Thalia ini yang Garuda. Nah, sedangkan siapapun nanti yang kemudian membahas baik itu yang Margo Rahayu maupun Hambalang, ada baiknya juga menampilkan yang cukup detail seperti yang disampaikan oleh Thalia ya. Khususnya apa? Khususnya yang di Hambalang. Oke, itu. Nah, ini sebenarnya kemudian menjawab pertanyaan dari kawan-kawan ya. Saya kemudian lanjutkan dengan pertanyaan kawan-kawan. Seperti apa yang ditanyakan oleh Henry, faktor-faktor fraud. Saya nggak ngerti Henry ini mancing atau gimana, karena kemudian dia cukup puas diceritakan dengan Henry mengatakan cukup ya, saat kemudian kawan-kawan hanya menampilkan yang fraud triangle. Padahal saya tahu Henry ini cukup sering membaca ya, dan pasti kemudian relatif tahu bahwa tidak hanya fraud triangle, ada yang namanya fraud, ada yang namanya ground theory, ada yang namanya fraud, ada fraud diamond dan ada fraud pentagon. Tapi saya nggak mengerti kenapa kemudian Henry hanya ya cukup gitu ya.
Padahal saya yakin Henry cukup tahu dengan yang lain. Jadi itu akhirnya muncul karena penjelasan dari kelompok ini hanya menceritakan satu dari 4 teori Freud. Oke. Freud yang sering muncul itu Evelyn relatif sama seperti kemudian apa yang ditanyakan oleh Jessica, yang paling merugikan. Sudah dijawab dengan benar ya. Kalau sering muncul memang kemudian muncul mana? Kalau kemudian munculnya itu secara umum yang sering kita lakukan dan sering kita kemudian tidak sengaja melakukan atau dengan sengaja tapi rasionalisasinya banyak, itu adalah memang misappropriation asset. Karena dia ada banyak di di sektor swasta ada, di sektor pemerintah ada. Itu ya. Itu yang perlu tapi kemudian tingkat kerugiannya memang masing-masing. Kalau di perusahaan tentu saja adalah fraudulent reporting, kalau di publik, di masyarakat umum pada umumnya adalah korupsi dan suap. Nah, kemudian tujuan pencegahan fraud disampaikan memang tidak detail secara sepintas, dan saya tahu padahal bukan tahu ya, bahwa kemudian memang ini akan lebih dibahas lagi di pertemuan selanjutnya, mengapa kita perlu melakukan pencegahan. Tapi paling tidak itu ada 3 kegiatan utama. Ya, perusahaan itu melakukan, katakanlah auditor itu melakukan aktivitas dalam mencegah fraud. Ya, yang pertama itu adalah memang pencegahan itu sendiri. Jadi memang kemudian ada proses, ya katakanlah SPI diperketat, kemudian adanya SOP, adanya kemudian pembelajaran dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi bahwa kemudian apakah selalu, kalau dicegah itu apakah selalu lolos? Ya tidak, bahwa kemudian ada beberapa yang kemudian memang ternyata fraud masih terjadi. Nah, ini yang kemudian apa yang perlu dilakukan, peran yang kedua yang dilakukan oleh auditor, bukan hanya auditor ya, manajemen dan auditor, baik itu internal maupun eksternal, ada melakukan proses deteksi. Kalau ada indikasi, kalau ada tanda-tanda itu melakukan ada indikasi, perlu dilakukan deteksi. Nah, ini saya menyambungkan dengan pertanyaan dari milenial. Tanda-tandanya apa fraud itu, atau indikasinya itu apa aja? Nah, indikasinya itu biasanya disebut dengan red flag. Ya, tanda merah. Ingat, saya pernah jelaskan kalau Anda main game itu, main sweeper itu ya yang sederhana. Itu ya, bagaimana kalau ada jebakan-jebakan bom dan sebagainya itu perlu ditandai dengan yang namanya ini namanya bendera merah, red flag. Atau kalau kemudian tim penjinak bom itu ya menemukan ranjau, itu pasti dikasih red flag ya. Jadi jangan dekat-dekat dengan bendera merah itu, nanti jadi bom. Demikian pula tempat-tempat berbahaya ya, pasti kemudian dikasih bendera merah. Nah, itu red flag. Tandanya apa? Sudah dijelaskan oleh kelompok ini, karena sebagian kemudian apa? Ada perubahan perilaku dari si pelaku fraud itu. Dia ada mungkin ketakutan, menutup diri, terus kemudian jadi ekstravagans gitu ya. Mendadak aja ya, karena dia jadi UKB, mendadak kaya, itu kemudian jadi aktivitasnya dia kemudian sering mentraktir temannya dan sebagainya untuk berbagi dosa, katakanlah. Terus kemudian pola hidup yang jadi berubah dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang ada, dan itu bisa kemudian nanti Anda akan bahas satu persatu di pendeteksian fraud gitu ya. Nah, hal yang lain lagi yang perlu Anda perhatikan selain tanda-tanda fraud itu, bukan hanya red flag yang nampak, tapi kemudian ada red flag yang tidak tampak. Salah satunya itu adanya keengganan karyawan untuk dimutasi.
dimutasi, itu berarti apa? Bahwa kemudian dia hanya cenderung mau bekerja di situ karena apa? Dia khawatir kalau dia sampai kemudian dimutasi pindah, nanti ketahuan fraudnya itu. Itu salah satu tanda indikasi kalau dia tidak mau, kalau kemudian dia di situ aja, nah itu berarti dia terindikasi fraud, sehingga perlu diperiksa lebih lanjut. Makanya kalau di pemerintahan, itu katakanlah di yang sensitif ya, seperti kantor pajak dan sebagainya, itu maksimal 4 tahun sudah akan rotasi, pindah. Atau maksimal kalau di tempat yang lain dia kepemimpinan gitu, katakanlah seperti Presiden Jokowi itu hanya 2 periode. Ya. Ada banyak yang kemudian dibatasi karena apa? Kalau kemudian berlama-lama pasti akan cenderung fraud. Oke, tuh. Terus kemudian ada yang lain lagi. Ada yang namanya orang itu enggan untuk cuti. Karena apa? Dia takut kalau cuti maka akan ketahuan. Atau karena apa? Karena dia kalau cuti itu akan kehilangan momen untuk memanfaatkan kecurangan, memanfaatkan fraudnya. Sehingga kalau di Jepang itu ada wajib cuti. Kalau di Jepang itu wajib cutinya panjang banget karena selama musim dingin bagi mereka wajib cuti ya. Kalau nggak salah 3 bulan di Jepang itu ya. Jadi orang cuti itu 3 bulan. Indonesia ya karena mereka relatif hari liburnya nggak terlalu banyak ya, karena mereka bekerja tiap hari sehingga ada waktu-waktu tertentu mereka harus cuti selama maksimal 3 bulan, minimal 1 bulan. Artinya mereka ada 1 bulan memang harus off. Tinggal karena apa? Itu kesempatan di tempatnya dia akan dipakai atau ditempati oleh orang lain, walaupun dia sifatnya sementara. Tapi orang lain itu kalau kemudian menemukan kejanggalan, ya, jadi deteksi itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Tidak mau dirotasi, tidak mau cuti, itu adalah tanda-tanda dari red flag. Jadi jangan dikira kalau Anda punya anak buah itu dia nggak mau cuti, tidak pernah mengajukan cuti, masuk terus, oh bagus anak ini, bagus, rajin. Oh jangan salah, apalagi kalau dia bagian-bagian sensitif. Ya, contohnya orang akuntansi, bagian kasir, bagian pengadaan. Ya jangan-jangan dia ada banyak kemudian yang dia mainkan, bisa mainkan termasuk auditor gitu ya. Oke. Nah, itu tanda-tandanya, red flag-nya. Terus kemudian itu bisa dideteksi. Nah, kemudian tindakan terakhir setelah itu apa namanya? Kuratif, tindakan perbaikan. Nah, tindakan kuratifnya itu seperti apa? Nah, tindakan kuratifnya itu kemudian ada setelah dideteksi, terus kemudian diterima, terus kemudian ternyata betul dia adalah sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan fraud, maka perlu ditindak. Nah, tindakan perbaikannya itu kuratif namanya. Nah, tindakan kuratif ini ada mulai dari yang sederhana, tindak administrasi, jadi kemudian dia hanya ditindak. Oh, kalau saya terus-teruskan ini enak ya yang maju selanjutnya ini. Tapi nggak apa-apa secara umum. Enaknya umum kalau kemudian ditindak itu bisa kemudian dari hukuman administratif sampai kemudian kriminal, kurungan. Nah, pakai apa? Tentu saja ini yang itu walaupun bagian yang perlu dijelaskan oleh yang nanti selanjutnya, tapi paling tidak sanksi hukum dan sebagainya yang ditanyakan oleh Franco Esra ini bisa dijelaskan oleh kelompok ini. Jadi mulai sanksi administratif sampai kemudian sanksi hukum sudah dijelaskan, tapi belum menyebutkan secara lebih detail. Tentu saja ada yang namanya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Loh Pak, apakah kemudian itu hanya korupsi saja? Tidak, berbagai macam fraud itu ada di Undang-Undang Tipikor itu. Jadi ada berapa ya, 18 kalau nggak salah, itu itemnya itu ya. Suap, wapos, markup, dan sebagainya itu ternyata semuanya masuk di situ. Jadi orang hukum kita ya, kalau undang-undang itu disusun oleh DPR menganggap bahwa kejahatan terbesarnya adalah korupsi. Bahwa kemudian yang lain-lain seperti fraudulent reporting, misappropriation aset itu juga bagian dari korupsi.
Logikanya agak terbalik, agak berbeda, tapi ya sudahlah, yang terpenting itu ada namanya undang-undang tindak pidana korupsi. Nanti yang akan kebagian peraturan dan perundangan itu akan menjelaskan ada berbagai macam jenis-jenis itu. Nanti ada yang akan maju ya. Jangan-jangan si Esra ini mancing gitu ya, karena kemudian kelompoknya kebagian undang-undang tipikor atau peraturan dan perundangan. Nah, tentu saja di situ kemudian ada, kalau di perusahaan itu ada kode etik, ada kode etik itu bisa kode etik profesi, bisa kode etik bisnis, dan sebagainya yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana kemudian auditor? Ini Gideon yang nanya, Pak, bagaimana dengan auditor? Auditor diikat dengan undang-undang akuntan publik ya, yang itu harus dipatuhi. Undang-undang akuntan publiknya kan ada gitu ya. Dan itu sesuai dengan itu. Kalau untuk auditor, memilih auditor minimal ya punya sertifikasi, dia taat pada undang-undang, dia menjalankannya sesuai dengan undang-undang, dan lain sebagainya. Karena kalau kita ngomong di sini, saya nggak ngerti yang ditanyakan oleh Gideon ini auditor yang mana, tapi bagi saya, karena ini kita membahas akuntansi forensik dan audit investigatif, saya kemudian pasti di sini auditornya auditor untuk fraud gitu ya. Yang pertama tentu saja dia minimal punya sertifikasi CFE atau CFRA ya, Certified Fraud Examiner atau Certified Fraud Analysis. Jadi itu yang perlu diperhatikan, CFE atau CFRA ya. Bedanya yang satu CFE itu produk luar negeri, CFRA itu yang dalam negeri ya. Dan kemudian syarat-syarat yang lain mengikuti ya, patuh pada kode etik, independen dan so on seperti yang sudah dijelaskan oleh penyaji. Itu yang perlu beberapa hal yang perlu ditambahkan oleh kelompok ini. Sekali lagi saya ulangi ya. Ini dibalik bahwa kemudian di atas itu yang dibahas itu adalah fraud tree, termasuk gambarnya yang belum dimunculkan, penjelasannya yang sudah ada di sini, terus kemudian ditambahkan contoh beberapa kasus untuk masing-masing cabang itu ya. Tidak perlu sampai kemudian masing-masing ranting, tidak perlu taksonominya sampai detail, tapi paling tidak untuk yang namanya fraudulence reporting, misappropriation aset, dan ini namanya suap, bribery and corruption, itu juga ada contohnya sedikit ya, contoh kasusnya. Tidak perlu detail contohnya ini, sedangkan contoh kasus nanti kemudian di belakang ya dibahas. Kelompok ya yang kelompok ini perlu sajikan dengan lebih lengkap lagi itu adalah teori fraud ya, yang kemudian tidak disajikan dengan lengkap. Di sini hanya kemudian 1 dari 4 teori fraud. Itu tolong nanti dimunculkan ya. Tidak hanya fraud triangle, tapi Ghosn teori, juga fraud diamond, dan fraud pentagon. Oke, kalau studi kasus aman, karena studi kasusnya saya lihat memang kemudian ada yang korupsi, ada yang misappropriation aset, dan ada yang fraudulence reporting. Dan yang dibahas dengan detail adalah yang fraudulence reporting. Saya harapkan nanti kemudian pada pembahasan yang lain oleh kelompok ini diperbaikinya dengan lebih lengkap, itu membahas tentang juga untuk yang misappropriation aset dan corruption yang di Hambalang. Ya, itu yang perlu saya pertegas dan saya tambahkan, serta penjelasan-penjelasan yang lain terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari para audiens. Saya ngasih nilai dulu ini. Oke. Ya. Tapi secara umum apa yang disajikan kelompok ini sudah bagus kok. Hanya memang selain hal-hal yang perlu diperbaiki dari kesalahan tata tulis dan sebagainya, memang ada yang beberapa yang
dalam tanda petik masih kurang saja yang perlu ditambahkan. Ya, Talia, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, bedanya fraud sama creative accounting itu apa ya, Pak? Kan sama-sama memanipulasi apa ya, laporan keuangan gitu, Pak. Nah, itu bedanya. Itu sama seperti pertanyaannya antara yang dipajak itu. Antara kita melakukan yang namanya penghindaran pajak dan yang namanya manipulasi pajak. Creative accounting itu bukan manipulasi. Ingat, kalau manipulasi berarti kita itu tidak melaporkan apa adanya. Manipulasi itu masuk fraud. Creative accounting tidak melakukan manipulasi karena dia diizinkan oleh peraturan dan perundangan. Contohnya gitu ya. Kalian nanti bisa jawab gitu ya. Kalau ternyata persediaan ada berapa macam penilaian persediaan, Talia? Oke, lupa Talia. Lupa, Pak. Oh, average, Pak. Lupa. Apa? FIFO, Apa? FIFO Ya, sama apa? average. FIFO, LIFO, average itu bukan sih, Pak? Nah, iya betul. FIFO, LIFO, average. Terus kemudian pakai yang mana yang kamu suka? FIFO, Pak. Nah, pakai FIFO. Ya. FIFO. First in, first out. Akibatnya apa di laporan keuangan? Kamu pakai nilai yang dulu, saat pula dulu 100. Itu ya. Kemudian kamu jual kan, proses produksi dan sebagainya kamu jual 200. Akibatnya apa, FIFO? Dan kemudian kulak lagi harganya berubah tidak? Berubah, Pak. Ya, kemungkinan berubah kan, menjadi 105, menjadi 110. Karena apa? Karena adanya korupsi. Adanya inflasi. Oke. Kalau kemudian kamu ikut pakai FIFO, maka kemudian kalau barangnya kulak lagi, dan kemudian masih ada, kan kamu pakai nilai yang pertama atau yang nilai awal, kan? Iya, Pak. Nah, akibatnya apa? Pendapatanmu tinggi atau rendah? Tinggi. Akibatnya tinggi. Akibatnya kalau tinggi, padahal harga berubah kan, saat kulak lagi harganya naik kan. Nah, pajaknya gimana? Akhirnya pajakmu gimana? Tinggi atau rendah? Tinggi juga, Pak. Tinggi. Padahal kondisi realnya, aliran kas yang kamu terima, apakah setinggi yang kamu catat? Enggak seharusnya, Pak. Iya kan? Iya kan. Nah, kemudian apa? Terus kemudian, kalau gitu pakai LIFO aja. Supaya apa? Kita itu dapatnya lebih besar ketimbang yang dicatat kan. Nah, ternyata LIFO oleh orang pajak nggak boleh pakai LIFO. Karena LIFO itu merugikan pajak, karena pajaknya jadi rendah. Sehingga apa? Bagi orang akuntansi pilihannya, ya sudah, karena FIFO merugikan perusahaan, karena LIFO merugikan pajak, ya sudah, pakai yang di tengah-tengahnya average, di rata-rata, ya kan? Nah, saat itu kan kamu boleh milih nih, ada 3 nih bentuk laporan. Yang satu merugikan dirimu sendiri, yang satu dilarang karena merugikan pajak, yang kemudian di tengah-tengah ada pilihan yang kedua, average. Terus kemudian kamu pakai laporan keuangan yang mana? Iya kan? Nah itu, creative accounting itu memilih yang boleh, tapi tidak melakukan manipulasi. Jangan salah, manipulasi itu apa? Kalau kemudian kamu kulaknya 100, kamu tulis 110, itu manipulasi.
Tapi kalau kemudian 100 tapi metodenya itu bisa kemudian dengan metode, kalau yang ada 100 dan 110, tapi yang kita boleh kemudian ternyata dua-duanya bisa kemudian dalam satu periode itu persediaan bisa kita average-kan 105, dan kemudian catat sebagai itu manipulasi. Enggak, Pak. Itu yang membedakan. Nah, itu yang membedakan kreatif accounting. Nah, kreatif accounting itu kita punya banyak pilihan. Dan pilihan kita apakah di persediaan toh? Enggak. Penyusutan metodenya juga banyak. Penyusutan lebih banyak lagi kan? Ada yang namanya sums of real digit, ada yang namanya straight line, ada namanya declining method, ada yang double declining, itu ada banyak penyusutan itu. Terus kemudian kita mau pilih yang mana? Nah, sebagai akuntan kan kemudian kita tanya kondisi perusahaan kita sedang baik-baik atau tidak. Kalau kemudian kondisinya kita tidak sedang baik-baik, tapi kita pakai persediaannya pakai FIFO, terus kemudian penyusutan kita pakai straight line, yang tiap tahun nilainya sama, yaitu sama dengan bunuh diri. Karena apa? Akhirnya pendapatan kita jadi tinggi, bayar pajak kita jadi tinggi. Wah, itu jadi masalah itu nanti. Ya kemudian bosmu gitu ya, kalau itu kita bukan kerja sendiri akan nanya, Lah, kamu sekolah itu yang ngajarin siapa? Kalau semuanya kamu ambil yang dalam tanda petik, kok yang konservatif semuanya? Kebetulan dia pernah sekolah akuntansi. Gitu ya. Apalagi kemudian juga alumni Majung gitu ya. Kemudian ditanya, kamu buat laporan kayak begini itu nggak apa-apa, tak? Nah, kalau kayak begini, rugi di kita, padahal cash flow kita tidak sebesar itu. Tapi ada kemudian, wah, saking kita takutnya, kita ingin memberikan keuntungan perusahaan, kita buat semuanya yang strateginya itu yang ini, yang apa namanya, yang sangat, bukan lagi progresif ya, tapi yang sangat ini, menyerang itu ya. Kemudian kita buat, oke, kalau gitu kita pakai LIFO, perkara pajak, nanti kita bisa laporkan kemudian. Oke, penyusutan kita pakai double declining, tahun pertama 50%, padahal kondisinya sebenarnya perusahaan sedang juga nggak masalah, sedang baik-baik saja gitu ya. Akhirnya apa? Pendapatan kita kecil. Pendapatan kita kecil, wah kita dengan bangga, Pak, saya atur laporan keuangan kita, pendapatan kita kecil. Bayar pajak kecil, Pak. Terus, setala, bosnya gitu lagi ya. Setala. Kita itu loh mau ekspansi, mau masuk ke pasar modal, kita mau cari, kalaupun nggak masuk ke pasar modal ya, kita mau cari orang lain. Orang lain lihat laporan kita yang labanya itu kecil terus ya, income-nya minimization terus. Terus kamu buat minimal semuanya gitu, kita menang di pajak. Kita kemudian ternyata kita punya advantage gitu ya. Tapi terus kemudian siapa yang mau tertarik pada perusahaan kita kalau kemudian income minimization terus? Dalam kondisi yang sangat attacking gitu ya. Yang nggak bisa seperti itu. Nah, makanya kita melihat kondisi pasar, melihat kemudian kondisi industri, melihat kondisi perusahaan, itu akan kemudian kita akan memilih metode-metode itu. Nah, apa metode pilihannya yang kemudian muncul sebagai manajemen laba itu kan selama diperbolehkan kita tidak melakukan manipulasi ya. Ya kemudian perusahaan tinggal ngomong mau yang mana Pak manajer. Makanya laporan keuangan yang publish itu hanya satu dengan metode yang memang tetap. Tapi kemudian dalam membuat laporan keuangan kita bisa membuat 3, 4 atau bahkan 10 atau 12 macam laporan keuangan yang kemudian itu kita sodorkan kepada manajemen puncak. Nih Pak, saya punya 12 macam laporan keuangan. Kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya ini, dan sebagainya. Silahkan Bapak mau yang mana yang kita ingin publish. Tapi sekali publish kita konsisten, Pak, tahun depan kita akan pakai laporan keuangan yang pakai cara seperti ini. Itu creative accounting, maka kreatif. Bukan manipulatif. Kalau manipulatif, yaitu kita beli 100, kita tulis 110,
gitu ya. Atau kemudian karena ada main-main dengan vendor sudah nanti ini belinya ke perusahaan itu 100 tapi tulis saja ditulis 100 nanti yang 10% masuk ke kamu dan sebagainya. Nah, itu kan beda, manipulatif. Kita sudah melakukan penipuan. Karena apa? Kita tidak menyajikan data itu sesuai dengan aslinya. Paling gampang lagi, lebih kecil lagi dalam nanti sebentar lagi Anda melakukan skripsi penelitian. Nah, ini. Kalau Anda merubah data, terus kemudian data itu kan Anda pilih, oh ini kayaknya yang cocok, ini yang tidak, terus kemudian laporan keuangan ada katakanlah ada 10 perusahaan, masing-masing 5 tahun, ternyata kok kayaknya saya terkena normalitas ya, terus kemudian perusahaannya Anda ganti perusahaan yang lain, Anda itu namanya picking ya, memilih. Nah, itu sudah manipulasi, nggak boleh. Tapi kalau kemudian Anda sudah ada 10 perusahaan, Anda ambil semuanya, terus kemudian ternyata terkena normalitas, terus kemudian yang dilakukan, oh ternyata dengan normalitas kita harus membuang yang kemudian outlier, atau kemudian Anda melakukan pendekatan yang lain ya untuk kemudian menjadikan itu normal, itu nggak apa-apa. Tapi jadi normal ya, bahkan sampai bootstrap itu yang paling kasar sendiri, itu kemudian boleh Anda lakukan, tetapi yang Anda wajib lakukan itu adalah membuat tindakan kreatif dari Anda gitu ya, untuk mengatasi supaya tetap normal. Tapi dengan catatan semuanya disajikan prosesnya. Oh, karena tidak normal, maka saya melakukan normalitas. Pertama saya melakukan outlier, kemudian saya buang yang tidak yang outlier, kemudian datanya saya uji lagi normalitasnya, oh ternyata belum normal. Kalau ini bisa saja saya bootstrapping, tapi saya bisa kemudian melakukan langkah yang lain, saya dengan melakukan non parametrik. Nah, non parametrik ternyata ketemu normal. Oh ternyata normal, saya tidak perlu sampai bootstrap, cukup sampai di sini. Maka itu yang saya sajikan. Ini loh Pak, urutan-urutannya seperti ini. Itu kreatif dan itu harus dilakukan. Nah, makanya Thalia tolong nanti setelah ini tolong dibedakan antara kreatif dan manipulatif. Kreatif itu diperbolehkan, manipulatif itu dilarang. Karena manipulatif itu tidak menyajikan data dan fakta sesuai kenyataannya. Ya kalau data kita ada data laporan keuangan, data transaksi tidak sesuai. Kita rubah angkanya, kita rubah tanggalnya, itu adalah manipulatif. Tapi kreatif itu adalah pilihan-pilihan metode yang boleh. Dan kreatif itu boleh diizinkan selama tidak melanggar standar. Nah, kalau melanggar standar berarti apa? Dia sudah melakukan manipulatif. Itu ya, jadi tolong singkirkan jauh-jauh bahwa kemudian kreatif itu sama dengan manipulatif. Tidak. Kreatif accounting wajib untuk akuntan. Kalau tidak, Anda akan menjadi akuntan yang hanya kayak begini, pakai kacamata kuda yang kemudian ditertawain. Anda boleh hafal semua SAK. Ternyata Anda hanya menggunakan satu metode dari banyak puluhan metode. Apakah itu kreatif? Apakah itu disebut pinter? Mungkin pinter, mungkin Anda hafal, tapi Anda bukan cerdas. Nah, akuntan yang dibayar mahal dalam tanda petik, akuntan yang kemudian mendapatkan banyak apresiasi adalah akuntan yang cerdas, akuntan yang kreatif, bukan yang hanya tahu satu metode dan dia pakai semuanya, pokoknya ini. Nah, itu bedanya kreatif. Nah, kalau manipulatif itu bukan lagi pinter, dia memang apa? Cerdasnya bukan lagi cerdas, dia istilahnya itu culas. Karena apa? Jadi yaulu kan? Oh, dinaik-naikin, ditambah-tambahin di sini, dikurangi, tanggalnya dirubah-rubah. Nah, itu sudah beda lagi kalau itu manipulatif. Dan manipulatif itu berarti apa?
Kalau bahasa kerennya itu adalah yaulu gitu ya, kan pencuri dia karena dia melakukan manipulasi, melakukan perubahan-perubahan di dalam penyajian data dan laporan keuangan. Itu Thalia. Semoga penjelasan saya yang panjang kali lebar ini tadi bisa menjelaskan bedanya antara kreatif dan manipulatif. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Ya contohnya bahwa kalau kan nggak bisa ya ini nanti kalau di bidang audit itu ya. Itu kalau yang kebetulan Anda di tempat yang orangnya memang relatif strict gitu ya. Coba kalau kemudian yang PKL-nya itu yang seperti Silvi, terus kemudian Aziza, terus kemudian Maya dan Angel gitu kan, menemukan hal yang beda lagi gitu ya. Ada banyak atraksi gitu ya di sana gitu ya, di PKL, tempat PKL-nya gitu. Lapor keuangan masih dus-dusan, belum dibuka di apa sudah keluar yang namanya sudah ditandatangani, sudah keluar laporan auditnya. Hebat itu. Itu manipulatif itu. Terus kemudian cuma dikirimi file, terus kemudian dibuat surat rekomendasi, seminggu sudah jadi dikirim. Pas audit, itu bukan pas itu. Fast and Furious. Gitu ya. Seminggu, ngaudit seminggu. Yang dikirim cuma file laporan keuangan. Itu aja kita tidak melakukan verifikasi, tidak melakukan apa, sudah keluar opininya. Iya, sakti sekali gitu ya. Ya itu kalau bahasa Jawanya rusak durunge winoro ya. Kita bisa tahu peristiwa sebelum terjadi. Aduh, kok ya bisa kayak begitu. Oke, tapi masing-masing auditor punya ininya, punya gayanya dan stylenya masing-masing. Oke. Ya. Ada yang ingin diskusikan, pertanyaan yang lain, silahkan. Tentang fraud tree dan teori fraud. Ini anunya apa? Katakanlah intinya dari fraud itu ya. Pemahaman Anda terhadap fraud tree dan teori fraud itu jadi inti dari perkuliahan ini. Setelah itu yang lain-lain kan hal-hal yang teknis ya, bagaimana pencegahan, terus kemudian bagaimana melakukan yang namanya investigasi, wawancara dan sebagainya, itu hal teknis. Tapi yang harus kita paham itu adalah fraud tree dan teori fraud-nya. Oke, kayaknya tidak ada lagi yang didiskusikan, tidak ada yang ditanyakan. Semoga kelompok penyaji ini, Elvira, Maria Clareta, dan Thalia nanti kemudian akan bisa melakukan perbaikan dari ini apa namanya makalah yang sudah disajikan ini. Dan kelompok-kelompok selanjutnya menyajikannya juga sebisa mungkin terbaik yang bisa disajikan ya, selengkap yang bisa disajikan, dan menyajikannya, melakukan presentasinya juga ya minimal seperti kelompok inilah bisa menjelaskan dengan jelas ya, baik teori maupun di kasus. Minimal, kalau bisa lebih baik ya boleh lah, karena ini kan harapannya pembelajaran ini semakin ke belakang itu kan menyajikannya lebih baik dari kelompok-kelompok sebelumnya yang sudah menyajikan. Apalagi kita masuk ke inti dari pembahasan mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif. Ini belakang itu hal-hal yang teknis yang lebih
butuh penjelasan lebih banyak, lebih detail lagi. Bukan yang normatif. Oke. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri. Saya tutup. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan membawa kebaikan bagi kita. Khususnya Anda bisa lulus dengan baik, baik perkuliahan ini dan sampai ke sampai ke akhir dari studi Anda di Universitas Macung. Dan semoga wisudanya Anda tidak yang drive-thru gitu ya, yang bisa rame-rame kayak kemarin gitu, kayak yang dulu-dulu sebelumnya. Kalau ini kan sudah 2 tahun ya drive-thru gitu ya. Oke. Itu mari kita tutup dan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih Pak Det. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.